Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Halaqah Ngaji Kitab. Insyaallah melanjutkan kajian ilmu ushul fikih Syarah Al-Waraqat dari Syekh Muhammad Hasan ya Dadau Syankiti rahimahullah ta'ala di halaman 64 di yang akhir, paragraf paling akhir ya, wal iqraru. Silakan Pak Agus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iqraru yanqasimu ila qismaini, ila takriri bil istihsani wa takriru bis sukuti. Fat takriru bil istihsani kata kirihi liqauli mujazzizin al-mudlihi hina ra'a al-mudliji hina ra'a ikdama Zaidab ni Harisata wa banahu Usamata qad kharajat min kisain qadlat bisa faqala inna aqdama ba'duha min ba'din qalat Aisyatu Fadahola bukan Fadahola. Fadahola aliyun masruron tabruku asari wajhihi waqala amma ta anna munzizan ra'a akama Zaidin sama yang bisa kan akan botak jadinya roti. Inna ba'duha min ba'din fa'aqarra qiyafata karena maqul bih fa'aqarra qiyafata wa fi dzalika radda 'ala raddun ya wa fi dzalika raddun 'ala al-munafiqina fa inna Zaidan kana syadidul bayadi bayadi udah pilih syadidul bayadi karena syadid ada isim kana mesti Obar kana isim kananya domir karena syadidul bayadi wa kana ibnuhu Usamata syadidas syawadi wa kana munafiquna yat'anuna fi nasabi Usamata faja'a hadal a'rabiyyu alladhi ya'riful asaro wa tashbihi
Atau ke atharo berarti mengikuti. Yahu. Tasbiha. Oh, tasbih. Nggak ada alif kan? Tasbiha, iya itu huruf iya. Tasbihat. 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 Fasyabbaha akdamu. Akdama, maqul bi. Fasyabbaha akdama usamata bi ikdami. Akdami. Bi akdami zaidid. Fafaruha. Fariha. Fafariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fadalla hadza ala takririhi lil qiyafata. Ada li hurufnya. Lil qiyafati. Iya. Yang kecil. Ya, itu ada Bu Yahya mau nyoba. Sudirman ini biasanya ini. Ustaz, Mau nyoba baca? yang mana Ustaz? Lanjut ya, wa takriru bisukuti. Bismillah. Wa takriru bisukuti kalikrorihi libat di majara bi kuburatihi kaqaulihi li ansorihi hina ra'ahu yusalli ba'da fajri alam tashhad ma'ana salata famata kunta tusalli qala raka'atanil fajri istujiltu ya anhuma bis-salati ya istujiltu anhuma bis-salati Fasakata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW fahada sukutu dalilun alal ibahat alal ibahat pamithluhu iqrarul fi'li qala wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi faqad tabata annahu ukila dobba alama. Kalau dimajulkan berarti dobu ya. Oh, salah nulis harusnya atau bukan karena naimul fa'il. Apa lah? Ukila dobbu alama idatihi wa annahu ihdi ilaihi dabbun uhdiya ilaihi dabbun mashwiyun faqala lam takun fi biladi qaumihi fajiduni afuhu Fajatarruhu Khalid bin radhiyallahu anhu fa'akalahu wa kullu dzalika fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqrarihi padalla hadza ala jawazi akli nasbi Dobbi. Ya, cukup ya. Ya, jadi ini membahas tentang ikrar ya. Jadi ikrar persetujuan Nabi SAW. Ya, jadi yang menjadi dalil ya untuk bisa menghasilkan hukum syariat ya itu kan ada tiga ya, ada yang sifatnya qaulun ya, sifatnya perkataan atau lafaz ya, baik Al-Quran ataupun Sunnah ya. Ini sebetulnya ini khusus membahas perbuatan Rasul ya, judulnya kan perbuatan Rasul, berarti lebih ke Sunnah ya, walaupun
perkataan itu juga mencakup Al-Quran. Yang kedua fi'lun, perbuatan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi lalu diceritakan oleh sahabat perbuatan Nabi tersebut. Nah, yang ketiga adanya namanya ikror. Ya, ikror ini persetujuan Nabi. Jadi Nabi tidak mengatakannya, tidak melakukannya langsung ya, itu. Tapi beliau menyetujui. Jadi di hadapan beliau, ya di hadapan beliau dilakukan suatu perbuatan, Rasul tidak mengingkarinya. Ya, tidak mengingkarinya. Karena seorang nabi itu pasti kalau ada kemungkaran pasti akan diingkari. Ya, tidak mungkin ya nabi membiarkan suatu kemungkaran, nggak mungkin. Pasti akan ditegur, pasti akan kalau memang itu kemungkaran dikatakan mungkar gitu ya. Karena beliau memiliki amanah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum. Ya, sehingga ketika Rasul menyetujui membiarkan berarti itu menunjukkan boleh. Ya, jadi kalau dari sumber persetujuan Nabi itu hanya melahirkan satu hukum, yaitu boleh saja, mubah. Ya, kalau dari perkataan Nabi itu kan bisa memunculkan 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah ya, mandu, makruh, mubah. Itu kalau dari perkataan Nabi itu bisa berkemungkinan 5 hukum. Kalau dari perbuatan Nabi itu hanya 3 hukum. Ya, bisa menunjukkan wajib yang dilakukan Nabi itu, bisa menunjukkan sunnah, bisa paling minimal menunjukkan mubah. Tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu yang makruh apalagi haram. Makruh aja nggak mungkin Rasul. Nah, kalau persetujuan itu hanya melahirkan satu hukum, yaitu boleh saja. Ini tidak bisa disetujui oleh Nabi jadi sunnah ya enggak. Ya, tidak jadi sunnah, tidak jadi wajib, dia hanya mubah saja. Nah, di sini dijelaskan ya oleh pensyarah Syekh Dadau ya, Hafizahullah Ta'ala, wal iqraru yanqasimu ila qismaini. Iqrar itu, persetujuan itu terbagi kepada 2 macam, ila takririn bil istihsani, kepada takrir persetujuan dengan istihsan, menganggap baik, menilai baik, wa takririn bisukuti, dan persetujuan dengan diam. Ya, jadi tanpa berkata-kata Rasul diam, artinya Rasul setuju. Ya, fatakriru bil istihsan, takrir dengan istihsan, menganggap baik. Nah, ini beliau memberi contoh ini. Ya, memberi contoh satu kasus di zaman Nabi. Ya, kata takririhi liqali mujazzizin al-mudliji. Seperti persetujuan beliau terhadap perkataan Mujazziz al-Mudliji hina ra'a aqdam Zaid bin Harisata, ketika dia melihat kaki Zaid bin Harisah wa banahu Usama, dan anaknya Usama. Ya, jadi di sini ada seorang laki-laki namanya Mujazziz ya al-Mudliji. Dia itu orang yang memiliki suatu keahlian yang namanya qiyafah. Jadi, qiyafah itu untuk menentukan nasab ya antara ayah dan anak. Ya, ini benar nggak ini anak orang tersebut? Ya, yaitu dengan melihat ciri-ciri ya, itu dengan melihat kemiripan-kemiripan, ini disebutnya qiyafah. Nah, jadi orang ini jadi dia sedang meneliti gitu ya antara Zaid bin Harisah ya dan anaknya Usama bin Zaid. Ya, Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi ya. Awalnya itu diberikan ke Khadijah ya, lalu oleh Khadijah diberikan kepada Nabi. Jadi agar anak, bahkan dia asalnya budak, cuman itulah Nabi itu ya, seorang budak dijadikan anak angkat. Sampai-sampai kan dinasabkan ke beliau Zaid bin Muhammad.
ya kan, sampai ditegur oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Iya, gitu. Jadi ud'uhum li abaihim. Ya, panggillah mereka dengan ayah-ayah mereka, ayah asli. Jadi maka setelah itu tidak boleh lagi dinasabkan, ya. Harus dinasabkan ke ayah aslinya, Zaid bin Harithah. Nah, lalu punya anak namanya Usama bin Zaid. Ya, ini kan pernikahan dengan siapa? Ada yang tahu? Zaid bin Harithah nikah dengan siapa? Lahir anak namanya Usama. Usama bin Zaid ini luar biasa. Dia ketika usia 17 tahun ya diangkat oleh Nabi jadi panglima perang melawan Romawi. Yang dipimpinnya rakyatnya ada Umar, ada Abu Bakar. Menikah dengan Ummu Aiman. Ya, padahal Ummu Aiman itu ibu angkat Nabi, pengasuh. Ya, bisa dibayangkan pengasuh Nabi, ibu yang mengasuh Nabi menikah dengan anak angkat Nabi. Itu kan jauh usianya berarti. Oh, itu mah ibu susu. Kalau Muaiman mah dia pengasuh. Dia selalu menemani karena dia selalu membantu ibunya Nabi Muhammad dari sejak awal. Ya, selalu membantu Aminah ya, ibu Nabi Muhammad. Nah, ketika Aminah menikah, terus mengasuh ya Ummu Aiman ini selalu mengurus Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika beliau di apa ada di bawah tanggung jawab ya atau pengurusan dari kakeknya kan Abdul Abdul Muthalib 2 tahun, lalu dilanjut oleh pamannya Abu Thalib. Nah, itu selalu yang menemaninya kan Ummu Aiman, yang menemaninya, yang mengasuhnya langsung. Ya. Nah, sedangkan Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi. Kan sempat Zaid bin Harithah itu menikah dengan Zainab binti Jahsy. Nah, cuman tidak harmonis karena memang ya mungkin secara tarik terlalu jauh ya. Zainab binti Jahsy itu wanita Quraisy. Ya kan? Ya, sedangkan Zaid bin Harithah dia kan mantan budak, diperjualbelikan. Ya, jadi intinya tidak harmonis dan bahkan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Bahkan menjadi satu-satunya nama sahabat yang disebut langsung namanya oleh Allah dalam Al-Quran adalah Zaid. Dan itu pun kisahnya tentang perceraiannya dengan Zainab binti Jahsy. Ya, sampai pada akhirnya oleh Allah dinikahkan ya kepada Nabi Muhammad. Zainab binti Jahsy ini. Iya, boleh karena anak angkat bukan anak kandung. Jadi di antara hikmahnya adalah untuk menjelaskan bahwa boleh menikahi mantan istri anak angkat. Ya, karena anak angkat bukanlah anak. Ya, dan itu pernikahan itu langsung disuruh oleh Allah, langsung diperintahkan. Ya, falamma qada Zaidun, ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya, zawajnaka, kami kata Allah menikahkan engkau dengan dia. Menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Ya, ada yang wali, ada juga yang tidak ada karena itu kekhususan bagi Nabi. Ya, ada yang wali, ada yang tidak. Jadi kita harus lihat ada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Nabi. Jadi tidak semuanya sama ya. Dan itu wajar, Nabi Muhammad kan diberi tugas yang berat. Maka Allah memberi keistimewaan tertentu. Ya, boleh menikah lebih dari 4 gitu kan. Sampai istrinya 9 ya, 11 meninggalkan 2. Itu adalah kekhususan bagi Nabi. Ya, adapun bagi umatnya ya nggak boleh. Maksimal 4 ya kan. Itu. Nah, ini Zaid bin Harithah ini
setelah cerai dengan Zainab binti Jahsy dan Zainab dinikahi oleh Nabi. Dan Zainab binti Jahsy itu sebenarnya sepupu Nabi. Nah, ini menunjukkan boleh menikahi sepupu boleh. Ya, anaknya paman atau bibi. Ya, itu boleh menikahi sepupu. Ya, buktinya Nabi menikahi Zainab binti Jahsy. Nah, lalu kata Rasulullah, siapa yang ingin menikahi perempuan penghuni surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Gitu. Walaupun dia usianya jauh gitu ya, sudah tua. Akhirnya Zaid bin Harisah terdorong dia. Kemudian menikahi Ummu Aiman. Iya, nah itu kan apa namanya, yang namanya cinta ya, pernikahannya tidak melihat usia. Ya, tidak mengenal usia. Yang penting ya ada apa namanya, ya niat gitu ya, niat ibadah itu. Maka terjadi dan lahirlah seorang sahabat namanya Usama bin Zaid. Jadi seorang yang ahli kiafa ini dia ingin melihat kemiripan ya antara Zaid bin Harisah dengan anaknya. Ya, maka dia melihat kaki-kaki Zaid bin Harisah dan anaknya keluar min kisain dari satu kain qad labisahu yang dipakai oleh keduanya. Pakaian yang dipakai oleh kedua. Qala inna hadil aqdam ba'duha min ba'din. Kata orang tersebut, kaki-kaki ini mirip satu sama lain. Qalat Aisyah berkata, padahal Ali masrurat. Maka Ali, bukan Ali ya, Alaya. Lalu dia masuk, maksudnya bertamu ya ke rumah Pak Masrur dalam keadaan bahagia. Tabruku asariru wajhi. Ya, pancaran wajahnya itu bersinar ya. Faqala amma alimti anna mujazizan. Ini Nabi maksudnya ya, Nabi masuk ke rumah Aisyah. Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ya. Berkata kepada Aisyah ya, kamu apakah kamu tidak tahu bahwa Mujaziz ya, Mujaziz tadi itu yang laki-laki itu telah melihat kaki-kaki Zaid dan Usama sungguh telah keluar dari pakaian yang dipakai oleh keduanya, lalu dia berkata inna hadil aqdam ba'duha min ba'din. Sesungguhnya kaki-kaki ini mirip antara satu sama lain. Faqaral qiyafata. Nah, jadi ini yang bicara langsung Nabi. Jadi Nabi langsung menganggap baik, ya menganggap baik hal ini, masalah kiafa ini tadi ya. Jadi melihat tanda-tanda kemiripan untuk apa namanya, menegaskan gitu keturunan nasab ya. Nah, faqaral qiyafah, maka Rasul menyetujui kiafah tadi itu keahlian dalam melihat kemiripan ya dalam penentuan nasabnya keturunan. Wa fi dzalika radun 'alal munafiqin, dan dalam hal itu ada bantahan terhadap orang-orang yang munafik. Fa inna Zaidan kana syadidal bayan. Sesungguhnya Zaid itu sangat putih, wa kana ibnuhu Usama syadidas sawad. Ya, sedangkan anaknya Usama itu sangat hitam. Jadi orang munafik menuduh apa itu bukan anak asli gitu. Ya kan? Gitu. Nah ini dengan apa dilihat ciri-cirinya ini memperkuat ya bahwa betul dia adalah anak. Dan Nabi juga tentu menyetujui ya bahwa Usama bin Zaid ya anak Zaid. Wa kana munafiquna yat'anuna fi nasabi Usama. Orang-orang munafik itu apa namanya, secara asal menusuk, maksudnya menuduh ya, menuduh dalam nasab Usama. Jadi maksudnya tidak mempercayai.
mengkritik ya ataupun apa namanya iya jadi mereka menuduh bahwa Usama itu bukan anaknya Zaid gitu ya intinya gitu. Faja'a hadzal Arabi, maka datanglah seorang Arab gunung ini alladzi ya'riful athara wa tashbiha, yang mengetahui asar ya bekas-bekas wa tasbih dan kemiripan. Fasyabbaha aqdama Usamata bi aqdami Zaidin, maka dia menyamakan ya kaki Usama dengan kaki Zaid. Fafariha Rasulullah bidzalika, maka Rasulullah SAW senang dengan hal itu. Fadalla hadza ala takriril qiyafati, maka ini menunjukkan atas persetujuannya terhadap qiyafah. Nah, jadi qiyafah itu berarti menunjukkan boleh karena disetujui oleh Nabi. Wa takriru bisukut, ini yang kedua, persetujuan dengan diam. Kaikrarihi bi ba'di ma jara bi hadratihi, seperti persetujuan beliau kepada sebagian apa yang terjadi apa namanya di kehadirannya. Ya, jadi yang terjadi di hadapan Rasul. Jadi Rasul hadir di peristiwa tersebut. Kaqauli lil Ansari, seperti perkataannya kepada Al Ansari. Hina ra'ahu yusalli ba'dal fajri, ketika ia melihatnya sholat setelah fajar. Alam tashhad ma'ana sholata famadha kunta tusalli. Ya, apa alam tashhad, kenapa engkau tidak sholat bersama kami? Tashhad itu maksudnya ikut berjamaah ya. Itu menyaksikan sholat jamaah maksudnya ikut sholat berjamaah. Famadha kunta tusalli, apa yang kamu lakukan? Sholat apa gitu? Kamu tadi sholat apa? Qala rakaatal fajri, dia mengatakan 2 rakaat fajar. Ustojiltu anhuma bis sholati, ya aku terburu-buru ya darinya, maksudnya dari sholat sunnah fajar ya untuk melaksanakan sholat. Jadi maksudnya Al Ansori ini seorang sahabat Ansor, dia mengkodok sholat sunnah sebelum subuh ya menjadi setelah sholat subuh. Ya, nah Rasulullah SAW itu diam, tidak menyalahkannya. Fasa kata saudara Rasul diam. Fahada sukut dalilun alal ibahati. Diamnya ini menunjukkan kebolehan. Jadi makanya ini menjadi, ini pernah saya bahas juga ya tentang hukum ini, pernah saya tulis hukum mengkodok sholat sunnah sebelum subuh menjadi pada subuh, yaitu bagi orang yang memang sudah terbiasa. Jadi orang yang sudah terbiasa sholat qobliyah subuh 2 rakaat, ya lalu ada satu kondisi yang tidak biasanya gitu, tidak normal, yang ya ada suatu halangan ya, dan memang itu nggak rutin gitu siangannya, ya hanya sekali gitu atau jarang sekali gitu ya, karena memang kondisinya memaksa dia untuk itu. Nah, dia nggak keburu sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, lalu setelah sholat subuh dia mengkodok, mengganti ya sholat sunnah yang sebelum subuh itu jadi ba'da subuh. Nah, itu boleh. Ya wirid dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya jadi itu kodok ya. Tapi tadi bagi orang yang memang sudah terbiasa, bukan menyengaja gitu. Kalau menyengaja nggak boleh, karena memang kan ada larangannya, tidak boleh sholat sunnah setelah subuh. Ya, dan juga pada asar ya ada waktu-waktu dilarang sholat. Wa misluhu iqrarul fi'li, begitu dan seperti itu juga persetujuan perbuatan, suatu perbuatan. Qala ya dia berkata apa namanya penulis Al-Waraqat ya, Imamul Harumain Abdul Ma'ali Al-Juwaini berkata dalam matannya, wa iqraru alal fi'li kafilihi,
Ya, persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan sama dengan perbuatan beliau gitu. Walaupun beliau tidak melakukan, orang lain yang melakukannya, lalu beliau menyetujui perbuatan itu sama saja dengan Rasul melakukan itu gitu. Walaupun menunjukkan mubah ya ininya hukumnya. Faqad sabata annahu qila dabbu ya, harusnya didomakan ala maidati. Sungguh telah sahih riwayatnya bahwa ada dob ya. Dob itu semacam biawak tapi bukan biawak sebenarnya. Mirip biawak gitu. Ya, dobu itu bisa di searching aja di internet ya, tulis dobu pakai bahasa Arab itu keluar itu binatang. Ya, itu pernah dimakan dob ini di atas meja makan Rasul. Ya, di atas meja makan artinya eh, di hadapan Rasul gitu. Mereka makannya itu sahabat di antaranya Khalid bin Walid kan. Wa nawdiya ilaihi dobun masyuyun ya, sungguh bahwa beliau dihadiahi dob yang dipanggang ya, masyuyun. Faqala lam yakun, lalu beliau bersabda lam yakun fi biladi qaumi, tidak belum pernah ada di negeri kaumku fa'ajiduni a'afu. Ya, aku mendapati diriku itu tidak menyukainya, tidak suka. Rasul nggak suka, nggak memakannya. Ya, tetapi rohu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berani, memberanikan diri ya, fa'akalahu, lalu dia memakannya. Wa kullu dzalika fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wa bi iqrari, dan semua itu dilakukan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan persetujuan beliau. Fadalla hadza ala jawazi akli dobbi. Dalil menunjukkan bolehnya memakan dob ya, semacam biawak ya. Kalau dia berkata ya dua ini wa ma fu'ila fi waqti fi ghairi majlisi wa alima bi. Dan apa yang dilakukan pada masanya yang tidak di majelisnya, ya kalau yang tadi itu kan ada langsung di majelis beliau, di hadapan beliau langsung. Nah, kalau dilakukannya tidak di majelis beliau, di tempat lain, tidak dihadiri langsung oleh beliau gitu ya. Tapi beliau mengetahuinya, walam yunkirhu, lalu beliau tidak mengingkarinya, fahukmuhu hukmu fu'ila fi majlisi. Ya, maka hukumnya adalah hukum ya seperti dilakukan di majelis beliau. Jadi walaupun di tempat lain, asal beliau tahu ya perbuatan tersebut, lalu beliau tidak mengingkari, nah berarti itu menunjukkan boleh. Persetujuan juga sama ya. Wa ma fu'ila fi waqti wal maqsudu bidzalika idza kana tahtam imarrati imra'at imarrati ya. Maksudnya hal itu di bawah kekuasaan beliau, wewenang beliau, imarroh tuh, imaroh ya. Cuma di sini pendek. Bihilafi malam yakun tahta imarati. Berbeda dengan kalau tidak di bawah kekuasaan atau wewenang beliau. Ya, kama kana fil ahdi Makki ya, seperti pada masa periode Mekah, min af'ali ahli jahiliyati, dari perbuatan orang jahiliyah. Walau lam yusarih bi inkari, walaupun beliau tidak secara jelas mengingkarinya, fa inna sukutahu anhu laisa iqraran lahu. Sesungguhnya diamnya beliau darinya bukanlah persetujuan. Amma maka nabil Madinati tahta imaratihi, adapun apa yang dilakukan di Madinah di bawah wewenang beliau, fahasola lalu terjadi, wa alima bihi, dan beliau mengetahuinya, walam yunkirhu, dan beliau tidak mengingkarinya, fayu'tabaru dzalika iqraron minhu lahu, maka hal itu dianggap persetujuan dari beliau baginya. Fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisi, maka hukumnya adalah hukum yang dilakukan di majelis beliau. Ini ada apa ya? Hukmu fu'ala atau Fu'ila, itu salah harokat. Fu'ila harusnya. Harusnya Fu'ila. ini
Boleh stuck biasanya. Iya, biasa lah itu. Ya, cetak. Apalagi kan ini bukan dari apa namanya. Sebenarnya ini adalah secara lisan, kajian syara ini secara lisan oleh Syekh Dado itu, lalu ada yang menuliskan, jadi orang lain yang menuliskan. Wa idhafu ala hada, jadi tadi ya, kalau tidak di bawah wewenang beliau seperti waktu di Mekah, di Mekah kan masih lemah, belum punya kekuasaan, ya kan, orang-orang kafir Quraisy yang mereka masih berkuasa, yaitu tentu walaupun beliau tidak mengingkari secara jelas ya, tidak menunjukkan beliau menyetujui ya, karena belum punya kekuasaan. Ya. Nah, kalau di Madinah itu sudah punya kekuasaan. Nah, ditambahkan lagi atas hal ini mafu'ila fi ahdi Nabi sallallahu min ba'dil mu'minin, yang dilakukan di zaman Nabi dari sebagian orang beriman walau lam ya'lam bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lakin lam yunazzal wahyu bi inkarihi, tetapi tidak turun wahyu untuk mengingkarinya. Faqad kana dhahiratan muntasiratan bainahum, dan hal itu nampak ya, perbuatan tersebut nampak dan tersebar di antara kaum muslimin, wa yu'tabaru dzalika iqraran minallahi subhanahu wa ta'ala lahu, dan hal itu dianggap sebagai persetujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ya, jadi dilakukan oleh sebagian orang beriman walaupun Nabi tidak tahu misalnya ya. Dan perbuatan tersebut tersebar di antara kaum muslimin ya. Jadi walaupun tidak ada persetujuan langsung dari Nabi, tapi tidak turun wahyu untuk mengingkarinya, maka ini menunjukkan persetujuan langsung dari Allah. Ya, karena kalau itu suatu perbuatan dosa atau kemungkaran, pasti oleh Allah akan diturunkan wahyu untuk mengingkari. Wa dalilu hadza qaulu Jabir radhiyallahu anhu. Ya, dan dalil ini adalah perkataan Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami dulu melakukan azal, sedangkan Quran sedang turun, waktu itu masih turun ya. Jadi di dalam riwayat Bukhari ya dan Muslim. Azal itu apa sih? Nah ini agak privasi. Hubungan suami istri, yaitu apa namanya, mengeluarkan maninya di luar ya, jadi tidak di dalam. Itu namanya azal. Jadi apa, untuk menghindari adanya kehamilan. Ya, secara alami. Hindari ya, dan itu menunjukkan boleh gitu, karena tidak dihindari. Itu namanya azal ya. Memang ketika memang suatu apa, kondisi yang mendesak untuk itu ya. Ya, dan kalau secara normal ya kan, orang menikah kan tujuannya ingin punya anak. Ya, di antara tujuannya. Faqad bayyana hadhihi dhahirata kanat muntasiratan bi waqti nuzulil wahyi. Sungguh dia telah menjelaskan bahwa kejadian ini, kasus ini tersebar pada waktu turunnya wahyu. Ya, falam yunazzalul Qur'anu bi inkariha wa tahrimiha. Quran tidak diturunkan untuk mengingkari dan mengharamkannya. Fadalla dzalika ala zawajiha, maka itu menunjukkan atas kebolehannya. Wa hadza min iqrarillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah dari persetujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ablagu min iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih kuat daripada persetujuan Nabi. Jadi langsung persetujuan dari Allah lebih kuat lagi gitu kan. Ya, nah itu berkaitan dengan persetujuan. Ya, sudah selesai karena ini dasar ya. Jadi kita kalau ingin menguasai ilmu ushul fikih ini, dasar ini sangat cukup ya. Dari kitab yang kita bahas ini
Kalau bisa diikuti secara lengkap. Ini kan udah pertemuan ke berapa? 10 ya, kalau nggak salah itu ada rekamannya dari awal. Kita lanjut sedikit ke